Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kulis Seadanya. Di video kali ini kita akan mereview sebuah hammer drill dari DCA ADCZ 03 tanda hubung 13 tipe Z. Untuk baterainya 20 volt dengan brushless motor. Saya membeli ini hanya unit only tanpa baterai karena kami punya baterai bawaan Churchill Saw. Alhamdulillah sampai sekarang performa dari baterai tersebut masih bagus. Nah, sekarang kita buka untuk packagingnya, apa saja isinya. Dan di sini sudah kelihatan unitnya hammer drill DCA. Kemudian ada handle untuk memperkuat saat kita melakukan pengeboran menggunakan dua tangan. Misalnya kita mau mengebor kayu ataupun dinding atau tembok. Nah, kemudian di sini ada kitab-kitab, yaitu buku petunjuk manual. Di sini terdapat dua buku petunjuk. Nah, di sini terdapat penempatan komponen-komponennya. Sepertinya menarik, nanti kita bongkar. Dan terdapat kartu garansi. Dan di sini kita mendapatkan belt clip. Kita taruh sini nantinya. Dan ini ada mur dan juga terdapat bautnya berukuran M4. Jadi itu saja untuk isi-isinya dari packaging produk DCA ADCZ 03 tanda hubung 13. Nah, sekarang kita akan menimbang berat dari alat ini, kemudian kita kilokan. Untuk beratnya 1,6 kg, lumayan buat olahraga kalau menggunakan alat ini. Kemudian kita tambahkan baterai menjadi 2,2 kg. Sekarang kita akan membahas untuk unitnya. Untuk logo DCA-nya sudah emboss atau timbul. Kemudian untuk rubbernya atau karetnya lumayan tebal. Dan untuk plastiknya sangat rapi. Juknya terbuat dari metal ukuran 13 mili. Di sini ada 3 mode. Yang pertama ada mode drilling untuk pengeboran besi maupun kayu. Dan yang nomor 2 ada mode penyekrupan. Di sini maksimalnya bisa sampai 22. Untuk perpindahan torsi sudah oke. Nah, di sini ada mode hammer. Untuk cuknya tidak ada gial sama sekali. Karena di sini ada mode hammer drillnya, jadi cuknya bisa digerakkan maju mundur. Dan di sini terdapat tombol forward and reverse. Dan di sini juga terdapat lampu LED untuk membantu pekerjaan di tempat yang gelap. Dan di belakang ini terdapat kipas untuk membantu mengurangi hawa panas dari motor tersebut. Nah, untuk pengatur gear 1 dan gear 2 sangat responsif. Dan di sini untuk gear 1 kecepatannya 500, kemudian gear 2 kecepatannya 2000. Untuk memastikan kita ukur dulu menggunakan alat ukur. Dan di sini kita pasang dengan baterai full 4Ah bawaan dari baterai Churchill Saw. Untuk gear 1 terbaca 446 rpm.
dan gear 2 terbaca 1760-an. Oh ya, di sini untuk triggernya kurang responsif karena di packagingnya sudah tertulis soft start. Jadi teman-teman gak usah kaget bila mengalami hal tersebut. Mungkin memang dari bawaan modulnya supaya arus yang dikeluarkan saat pertama kali tidak terlalu tinggi. Pertama kita akan mengetes kayu balok jati menggunakan mata bor biasa. Nah, di sini mata bornya ukuran 12 mili. Untuk panjang mata bor 15 cm. Nah, di sini kita rubah untuk mode drilling. Untuk cuknya ini berbeda dengan cuk penguncian satu tangan bor cordless 12 volt yang saya miliki. Di sini kita lihat saat mengencangkan dengan memutar ke arah kiri, dia tidak bisa mengunci. Ini terlihat seperti loss. Di sini kita akan beri tanda supaya kelihatan kalau ini benar-benar loss. Untuk mengatasi hal tersebut, kita putar ke kanan dulu dengan cepat, selanjutnya kita putar lagi ke arah kiri. Kemudian kita putar ke arah kiri. Bila ada bunyi krek berarti cuknya sudah bisa dikencangkan. Jadi seperti itu caranya. Untuk produk lain kita belum tahu, soalnya baru pertama kita punya alat ini. Awalnya sih kaget dan sekarang sudah mengerti. Untuk pengeboran kita menggunakan satu tangan karena tangan yang kiri memegang kayu baloknya, takutnya kayunya tergeser. Ya mungkin performanya kurang stabil kalau menggunakan satu tangan. Yang tadi menggunakan gear 2 dan sekarang kita akan mencoba untuk gear 1. Untuk gear 1 kurang cepat, jadi itu hanyalah percobaan saja. Namun untuk performanya sudah mantap. Di percobaan kedua kita akan menggunakan mode skrup. Untuk torsinya kita buat 20. Di sini saya coba di baut skrup yang kuncinya heksagonal dengan panjang 8 cm. Skrup ini yang sering saya gunakan di lapangan. Kalau menggunakan bor cordless 12 volt tidak mampu kecuali yang impact driver. Mantap, tidak ada kendala sama sekali, malah lebih cepat daripada impact driver yang kita miliki.
Di sini kita akan mengetes mode hammer. Untuk memastikan tembok ini keras atau tidak, kita akan paku dulu. Kalau bengkok berarti temboknya keras. Dan di sini pakunya bengkok. Di atas tembok ini terdapat besi. Saya meyakini tembok ini keras. Entah itu isinya semen cor atau ada batanya. Kita coba maku lagi di sebelahnya. Dan ternyata pakunya juga bengkok. Untuk pakunya berukuran 3 mili. Di sini kita pasang handle-nya dan untuk modenya kita rubah di mode hammer. Percobaan pertama kita akan menggunakan mata bor 5 mili. Mantap, tidak ada kendala sama sekali untuk menggunakan mata bor 5 mili. Percobaan kedua kita akan menggunakan mata bor 8 mili. Di sini terdapat bata merah. Kita coba lagi di sebelahnya. Percobaan kedua juga memuaskan, tidak ada kendala sama sekali. Percobaan ketiga kita menggunakan mata bor 10 mili. Alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Untuk hasilnya memuaskan bagi saya. Nah, di sini kita akan membongkar produk dari DJA ADJZ 03 tanda hubung 13. Ini baru pertama kali saya lakukan untuk membongkar bor cordless yang brushless. Jadi seperti ini untuk tampilan dalamnya. Nah, di sini ada gemuk atau stempet untuk melumasi bagian gear 1 dan gear 2. Untuk modulnya sama saja seperti dinamo brushless pada umumnya. Ini masih bingung untuk membongkarnya itu dari mana. Nah, ini ada gearbox, coba kita lepaskan dulu. Dan ini gear planetnya. Untuk susunannya sih sama saja seperti gearbox berbaterai pada umumnya. Namun untuk gearboxnya lebih besar ini.
daripada bor yang kita punya, seperti merek DCA yang 12 volt dan ada yang merek NRT Pro dengan tipe DC 340. Semuanya kita bongkar dan nanti kita akan susun kembali. Untuk cover gearboxnya yang dari plastik cuman ini saja, di bagian perpindahan gear 1 maupun gear 2. Nah, saya mulai bingung untuk membongkarnya dari mana. Takutnya nanti tidak bisa mengembalikan kembali seperti awal. Ini masih mencari celah bagaimana cara membukanya. Nah, di sini terbuka untuk bagian perpindahan gear 1 maupun gear 2. Sebenarnya untuk gearboxnya sama saja seperti bor cordless yang sering saya bongkar. Cuman di sini untuk rumah gearboxnya itu terpisah. Nah, kita kebingungan untuk membongkarnya. Kalau yang 12 volt itu kan jadi satu untuk bagian gearboxnya. Nah, kalau ini terpisah, jadi masih bingung. Dan ini bagian terakhir dari bagian gearbox. Nah, untuk asnya ini menuju ke cuk. Nah, di sini untuk bearingnya sudah besar. Dan di sini bagian samping terdapat gotri atau pelor. Dan ini fungsinya untuk mode skrup yang biasanya ada bunyi krak. Sistem kerjanya gear yang ada tonjolannya itu memukul bagian pelor atau gotri ini. Dan kalau komponen ini fungsinya untuk cuk yang penguncian satu tangan. Jadi yang pernah kita bongkar seperti produk DCA 12 volt, kemudian screwdriver dari Inco itu sama, ada seperti komponen tadi. Nah, ini untuk palunya atau hammernya bila kita menggunakan mode hammer. Nah, saya akan mencoba untuk menimbang berat dari hammernya. Di sini cuma 36 gram, gak terlalu berat. Dan ini dinamo brushlessnya, kita gak tahu mirip dengan punya apa. Untuk panjangnya 5 cm, diukur mulai depan sampai kipas. Kalau ukuran statornya 3,5 cm. Untuk berat rumah gearbox sama cuknya hampir 600 gram atau 0,6 kg. Nah, sekarang kita akan menyusun kembali bagian gearboxnya. Dan di sini terdapat per yang lubangnya paling kecil itu berada di bawah. Kita masukkan di as jok ini. Kemudian kita masukkan juga untuk ringnya. Ring seperti ini cuma ada satu. Jadi gak usah bingung untuk memasang kembali. Nah, di sini terdapat apa namanya ya? Seperti bunga. Nah, kita taruh di sini. Kita sesuaikan sama lubang as joknya. Karena untuk as joknya ini tidak bulat, melainkan sedikit pipih bagian sampingnya. Nah, seperti ini. Setelah pas, kita pasang bagian komponen ini. Ini gak tahu apa namanya. Yang jelas ini fungsinya untuk penguncian satu tangan. Kalau penguncian cuknya dua tangan itu tidak ada seperti ini. Karena saya pernah bongkar
untuk menambahkan gemuk atau stempel pada bor NRT Pro DC340. Nah, di sini terdapat 5 keping yang kita susun. Nah, seperti ini untuk pemasangannya. Usahakan ini bisa masuk kalau kita tekan. Nah, seperti ini. Nah, komponen ini sudah kita pasang. Kemudian kita pasang gear cincin yang ada tonjolannya ini menghadap ke bawah. Nah, kita pasang untuk bagian hammernya. Yang ini perlu hati-hati supaya pas. Usahakan bagian hammernya bisa ditekan ke bawah, dan saat ditekan as tempat gear ini sejajar sama gear cincin samping. Kemudian kita pasang untuk bagian gear kecil ini. Nah, semisal gearnya yang kecil ini tercampur, cari yang sesuai sama as pada hammer ini. Karena lubang asnya berbeda pada masing-masing gear, jadi bisa dicari mana yang pas ataupun yang sesuai. Untuk jumlah gearnya ada 5. Nah, di sini kita pasang semua. Kemudian kita pasang untuk ring yang paling tipis. Jadi di sini ada 2 macam ring. Kita pilih yang paling tipis untuk dipasang di sini. Selanjutnya kita pasang untuk gear ini. Ini gak tahu gear apa namanya. Yang jelas fungsi gear ini untuk memutar bagian as joknya. Kita pasang dengan posisi yang pas. Jadi ini kalau nggak pas, dia tidak bisa masuk. Jadi kita cari celahnya supaya gear ini bisa masuk. Kemudian kita pasang gear ini. Yang jelas gear ini paling kecil di antara yang lain, dan jumlahnya ada 5. Kemudian kita pasang ring ini. Jadi yang halus ada di bawah. Selanjutnya kita pasang untuk gear cincin. Jangan sampai terbalik untuk memasangnya. Jadi untuk bagian samping yang ada pembatasnya itu berada di bawah. Untuk memasang pelan-pelan, kita cari celahnya supaya gear cincin ini bisa rata dengan gear yang kecil yang ada di dalam. Lanjut kita pasang gear ini. Saya gak ngerti ini gear apa namanya. Sepertinya gear ini untuk menjalankan perpindahan di speed 2. Nah, di sini untuk tiangnya tepat gear yang kecil-kecil itu ada 3. Jadi gak usah bingung karena ini cuma ada 1. Nah, yang terakhir ini ada gear kecil juga. Dan di sini untuk gearnya di dalamnya terdapat bearing. Nah, seperti ini bearingnya. Ini bearing bambu kalau nggak salah. Ini sangat kecil. Jadi tempatnya ini ada di sini. Dan di sini kita kasih grease atau stempel. Dan yang terakhir kita pasang untuk rumah gearboxnya yang dari plastik.
Jadi yang seperti ini, yang ada tempat perpindahan gear 1 gear 2 berada di atas. Kita pasang skrupnya. Nah, di sini skrupnya ada 4. Untuk kuncinya menggunakan kunci bintang. Dan di sini kita akan memasang bagian perpindahan gear 1 gear 2. Untuk platnya jangan sampai terbalik. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pasang untuk tuasnya. Pastikan kawatnya masuk pada bagian ini. Dan sudah selesai untuk perakitan gearbox. Nah, sekarang kita akan merakit kembali pada casing DCA ADJZ 03 tanda hubung 13. Dan alhamdulillah sudah selesai. Saatnya kita coba, kita beri baterai. Nah, sudah oke untuk bornya. Pesan dari kami, kalau mempunyai bor ini, kalau memang tidak ada kendala, jangan dibongkar. Karena untuk merakitnya lumayan susah. Lebih mudah untuk merakit yang cover gearboxnya jadi satu. Kalau ini kan terpisah. Apalagi dinamo brushless yang dimana bearingnya tidak menyatu sama statornya. Nah, sekarang kita bahas untuk kelebihan dari produk DCA ADJZ 03 tanda hubung 13. Ini untuk versi saya. Yang pertama, sudah recommended untuk dibuat kerja di luar ruangan yang masih belum ada aliran listriknya. Yang kedua, sudah dilengkapi handle, jadi lebih stabil untuk memegang bor tersebut karena beratnya cukup lumayan. Dan yang ketiga, bahan dari bagian gearboxnya sudah mantap. Untuk kekurangannya menurut saya pribadi, yang pertama alatnya sedikit berat, jadi kurang nyaman bila digunakan di kerjaan pasang baja ringan. Kalau lama-kelamaan ya pasti enak. Mungkin perlu adaptasi dulu. Dan yang kedua, untuk dinamo brushlessnya masih belum jadi satu antara rotor dan statornya. Jadi kita sedikit kesulitan bila kita bongkar-bongkar pada bagian dalam, karena maretnya sangat kuat untuk ditarik. Jadi misalkan nanti alat ini jatuh dan rotor sama statornya itu berdempetan, jadi kita sedikit susah untuk mengkalibrasinya. Ya, itu tadi video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.